Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia. Dan saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah mendukung saya, baik di Facebook ataupun di YouTube. Secara langsung dan tidak langsung sudah mengontak saya dan memberikan komen-komennya dan informasinya. Terima kasih. Siapa sih saya tanpa Anda? Jadi semua itu karena Anda dan kembali lagi pada Anda ya. Karena sebenarnya kalian yang bermasalah dan solusinya juga dari kalian juga. Terus sekali lagi saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf buat teman-teman yang ada di luar sana. Kalau telepon saya dan saya tidak bisa mengangkat telepon karena berbagai kesibukan dan kalian SMS dengan nada yang ketus, bahkan kalian screenshot di grup-grup TKW yang lain mengatakan bahwa saya itu tidak bisa melayani dengan baik. Saya selalu klarifikasi di sini, saya cuma manusia biasa, saya bekerja atas porsi yang saya bisa. Jadi tidak semuanya bisa saya tanganin, Mbak. Dan saya minta maaf juga buat mbaknya yang di luar sana yang mengatakan bahwa khususnya buat anaknya Bandung sendiri ya, khususnya buat anaknya Bandung sendiri, saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau saya lebih memilih membantu orang lain dibandingkan kalian. Sebenarnya tidak seperti itu. Jadi kalau kalian berpikir bahwa saya lebih mementingkan orang lain daripada anak sendiri, Anda salah. Kenapa? Karena the first priority adalah orang yang dalam keluarga saya, dalam lingkup saya, termasuk kamu anaknya Bandung. Dan jika kamu merasa anaknya Bandung dan kenal saya, kenapa Anda tidak datang ke saya? Jadi sekali lagi, kalaupun nggak datang ke saya kan setidaknya explain ke saya ada apa, kenapa. Jadi setidaknya saya tuh ada gambaran dan tolong kirimin KTP kalian. Kalau kalian itu anaknya Bandung, tolong fotoin KTP kalian. Jadi setidaknya saya tahu bahwa kamu itu benar-benar anaknya Bandung, di mana saya bisa ngecek di komputer apakah kamu itu benar anaknya Bandung. Dan dari situ saya bisa tahu ada apa. Saya kan kebetulan kan saya bukan salesnya. Jadi kalaupun kamu anak saya harus ngecek dulu, double check ada apa dengan kamu. Saya itu nggak bisa Mbak instan kayak kamu nanya aku langsung tahu, itu nggak bisa. Jadi saya harus konfirmasi karena sekali lagi di kantor itu ada tatanannya, tidak bisa gerusah-gerusu suka-suka kamu, suka-suka aku untuk memberikan jawabannya, tidak bisa. Kecuali saya bukan stafnya kantor, terus habis itu sebagai saya orang luar di mana terserah saya, suka-suka saya. Jadi buat mbaknya yang di luar sana yang mengatakan bahwa kalian adalah anak saya sendiri, fotoin KTP-nya ke saya. Jadi saya tuh tahu siapa kamu. Lah kamu ngaku anakku tapi kamu cuman miss call, di telepon balik nggak mau diangkat, diangkat dimatiin, diangkat dimatiin. Jadi kelihatannya kamu miss call terus. Makanya kenapa saya screenshot, karena biar kalian tahu. Jangan main prank sama saya, jangan petak umpet sama saya. Karena saya itu benar-benar menyisakan waktu bagi yang urgent. Nah kalau kamu nggak ngomong siapa kamu, dari mana saya tahu Mbak? Saya tidak gila hormat ya, walaupun kamu ngomongnya nyente-nyente, ataupun kamu ngomongnya ngegas. Yang penting kamu ngasih KTP-mu ke aku akan cek Mbak. Saya itu tidak tahu kenapa saya tidak bisa marah, karena mungkin bukan tidak bisa marah juga sih, karena kadang saya marah cuman saya tahan. Kalaupun saya marah ada gunanya nggak? Karena saya berpikir marah sama kalian tuh nggak ada gunanya. Bikin saya sakit hati sendiri. Kalau saya marah sama kalian, udah berapa orang yang saya marahin? Bahkan pembantu saya aja pernah menyakitin saya, pernah tidak sopan sama saya, bahkan pernah membentak keluarga saya pun tidak bereaksi Mbak. Karena saya tahu bereaksi itu percuma. Karena dia gimana pun dia nggak suka sama saya. Saya jelaskan, saya baik-baikin pun dia akan tetap tidak suka sama saya. Jadi menurut pendapat saya adalah saya akan berjalan di porsi saya, dengan kemampuan saya, dengan kekuatan saya. Kalau saya nggak mampu, saya letakkan. Kalau saya nggak kuat, saya letakkan. Kenapa? Saya nggak mau overdosis. Saya nggak mau overload. Saya maunya membantu, tapi kalau saya sendiri yang stres, lah ya edan Mbak. Uang nggak dapat, gila yang dapat, ya enggak dong. Itu sungguh tidak adil. Jadi kalau kalian merasa bahwa saya itu tidak memperhatikan kalian, boleh datang ke kantor saya. Saya selalu bilang kalau telepon masuk ada orang di depan saya,
the first priority buat saya adalah orang yang ada di depan saya, Mbak. Jauh dari itu anak saya atau bukan, saya lebih mengutamakan orang yang ada di depan saya daripada yang ada di telepon. Kecuali di telepon itu sangat urgent sekali, sangat membutuhkan bantuan saat itu juga. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, saya membantu dengan ikhlas. Tapi jangan lupa, saya juga manusia. Kadang-kadang kalau kalian bertanya melebihi porsi yang saya punya, ya sangat tidak adil dong, Mbak. Dan kadang-kadang kalau saya SMS kalian itu dibaca dulu. Dan kalau saya kasih linknya, dibuka dulu linknya. Baru kalau kalian nggak paham, bisa telepon lagi. Nah, baru tak kirimin SMS, Mbak, ntar telepon jam 10 sampai jam 5.30 ya. Udah telepon berkali-kali. Karena lihat saya online. Halo, saya online bukan berarti saya lihat WhatsApp. Saya online kan ada aplikasi yang lain. Di dalam HP saya kan ada banyak aplikasi di situ. Karena HP-nya online dan kalian merasa bahwa saya lagi ngecek WhatsApp dan tidak membalas SMS kalian gitu loh. Makanya saya bilang sama suami saya itu sekarang ketakutan pegang HP. Kenapa? Karena overload. Sekali lagi HP saya itu overload. Dimana kadang-kadang kemampuan kita tidak mampu lagi. Saya pribadi tidak mampu lagi untuk menjelaskan, menerangkan apa yang terjadi gitu loh. Jadi buat mbak yang di luar sana, jangan egois. Ayolah belanja, sama-sama belajar. Gimana seandainya aku tidak bekerja di agent lagi? Kan kalian tidak bisa menumpukan harapan total pada saya. Kenapa saya ngasih YouTube ini biar kalian paham dan sadar. Jika agent tidak membantu kalian, apa sih yang harus kalian lakukan? Tetap bertahan atas dirimu sendiri. Jadi jangan pernah rely ke agent. Jangan pernah terlalu berharap pada agent. Ya kalau agent staffnya bagus, seperti saya ini punya peluang kapanpun dipecat dari agent. Jadi tidak ada jaminan bahwa saya itu akan bekerja di Bandung selamanya. Tidak ada jaminan. Dan satu hal, kalau Bandung sudah tidak mengizinkan saya memberikan informasi yang terbaik buat semua orang ataupun membantu Bandung, dan Bandung merasa saya merugikan perusahaan, Bandung berhak memecat saya kapanpun dia mau. Nah, sebagai anak-anak saya, sebagai anak-anak Bandung, apakah saya tetap punya kewajiban untuk membantu kalian setelah saya tidak bekerja di sini? Otomatis secara langsung dan tidak langsung, secara prosedur, saya tidak berhak lagi atas kalian. Dari situ, kenapa saya selalu bilang, belajar. Belajar lebih baik lagi, belajar lebih pintar lagi, agar jika suatu saat saya itu sudah tidak ada di Bandung lagi, kalian itu pintar. Kalian itu sudah mengerti. Jadi jangan berharap penuh, Mbak. Karena saya tidak bisa menjanjikan saya akan ada di sini selamanya. Dari sini sampean paham, Mbak khususnya yang sedikit egois tentang anak buah saya sendiri. Jadi tolong pahami. Kenapa kalian harus mengerti juga. Tidak ada jaminan saya akan bekerja di Hongkong, di Bandung, khususnya selamanya. Ada peluang juga saya pulang Indonesia loh. Jadi tidak ada jaminan yang mutlak. Kenapa saya selalu bilang belajar, dan belajar. Biar kalian lebih paham, lebih mengerti. Jika tidak ada orang yang membantu kamu, solusinya apa sih? Bener nggak? Jadi jangan pernah merasa putus asa dengan masalah. Karena kalau hari ini tidak bisa dipecahkan, kan bensin ada waktu besok. Apa yang terjadi akan terjadilah. Dan kita tidak bisa merubah keadaan saat semuanya sudah terjadi. Apa yang kita bisa rubah? Dari pikiran kita. Kalau kitanya bisa menghadapinya dengan baik, saya rasa tidak ada masalah, Mbak. Apakah saya sampai hari ini bisa memberikan solusi saya sendiri tidak ada masalah? Loh, ya ada. Cuman saya beruntung, tanyain pembantu saya, cece saya, Mbak Susi khususnya. Saya beruntung karena keluarga saya sangat harmonis dan humoris. Jadi, kadang saya selalu ingin menampilkan suami saya, anak saya di kamera, tapi mereka selalu bilang kebahagiaan keluarga tidak perlu diekspos keterlaluan. Suami saya bilang seperti itu. Jadi saya pribadi menghargai apa yang dia katakan. Jadi dia bilang, karena kita tiap hari bercanda gitu loh. Karena saya gini Mbak, ada beberapa orang yang suka banget di kamera, tapi sebenarnya kehidupannya tidak bahagia. Dan suami saya bilang, saya tidak suka seperti itu.
Saya suka yang real. Buat apa bahagia di depan kamera, tapi sebenarnya kita lagi bertengkar. Saya pikir-pikir apa yang dikatakan suami saya adalah benar. Maka dari itu saya cuma bilang, oh ya benar juga sih. Makanya saya no comment saat ada momen-momen tertentu baru saya bisa up atau bisa ceritakan berbagi sama kalian. Jadi pas Pak Toninya lagi ada waktu, saya pun upload dia, tapi saat dia tidak bersedia atau saat kita lagi bercanda dan over, saya, lo kok nggak? Boleh nggak aku upload? Janganlah. Kebahagiaan yang terlalu over itu kadang-kadang palsu. Oh, begitu ya? Iya, karena tidak semua orang akan melihat orang bahagia itu akan bahagia. Tidak semua orang itu melihat orang susah akan ikut susah. Tidak. Jadi kenapa harus diekspos masalah pribadi? Bukankah kamu berpesan masalah keluarga jangan diekspos? Iya sih, kadang-kadang pintar ngomong aja tapi tidak bisa melakukan. Bener nggak? Jadi buat mamanya di luar sana, kebahagiaan itu tidak perlu diekspos keterlaluan karena kata suami saya tidak ada yang peduli. Itu aja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.